Lukas 24 ayat yang ke-21. Padahal kami dahulu mengharapkan, ini pandangan dari dua orang ini. Dia bilang padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah Yesus yang datang untuk membebaskan bangsa Israel dari penjajahan Romawi. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Ini yang berbahaya. Saya mau ingatkan poin kita yang kedua. Kita harus koreksi hidup kita hari ini. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, mari kita coba renungkan bagaimana cara kita memandang, kita menilai Tuhan Yesus di dalam hidup kita. Bagaimana kita menilai Yesus? Apakah hari ini sama seperti pandangan dari dua orang ini, di mana mereka menilai Yesus itu mereka harapkan membebaskan bangsa mereka daripada penjajahan Romawi. Mungkin kekristenan kita punya pandangan bahwa Yesus yang akan menolong hidup kita, itu tidak salah. Yesus akan memberkati hidup kita, itu tidak salah. Yesus akan menolong untuk bayar kontrak rumah saya, itu tidak salah. Mungkin Yesus akan menolong untuk memberkati usaha saya, itu tidak salah, saudara. Tetapi sesungguhnya kalau pandangan kita hanya melihat Yesus sebagai sesuatu yang namanya berkat, betapa mirisnya kekristenan kita. Betapa memprihatinkan kekristenan kita. Hari ini kalau ada pandangan kita seperti itu, Bapak, Ibu, Saudara sekalian, mari kita rubah pandangan kita. Kita jangan melihat Yesus cuma karena berkat, cuma karena mujizat. Saya mengalami kehancuran perjalanan hidup saya. Yang tadi saya ceritakan, ketika saya jadi bandar judi, saya narkoba, utang saya banyak. Dulu saya tukang tipu, saudara. Saya suka nipu orang. Saya suka ketemu teman, saya bilang ada kerjaan. Mari saya pinjam duit kamu, gocap tiau, cepek tiau. Saya kasih bunga sama kamu, bagi hasil 10%, 15%. Tapi setelah saya ambil itu, saudara, akhirnya hilang semua. Nah, gereja ini juga mengingatkan juga kepada kita semua hari ini, jangan pernah berbisnis di dalam gereja. Karena yang sering kali saya lihat orang berbisnis di dalam gereja, ketika terjadi perselisihan keluar dari gereja. Padahal gereja tidak mendapatkan dari apa-apa dari join dua orang ini. Makanya ada orang tanya sama saya begini, Pak Roy, kenapa gereja melarang bisnis sesama teman gereja? Saya ceritakan, karena itu yang terjadi. Itu yang kerap kali terjadi. MLM kemudian terjadi di gereja. Yang terjadi akhirnya apa, saudara? Ketika rugi keluar dari gereja, padahal gereja nggak ikut-ikut. Saya sampai usul sama gembala senior, saya bilang izinkan saja untuk terjadi bisnis di dalam gereja, tapi 50% modal harus store ke dalam gereja. Pasti nggak mau semua, saudara. Betul kan? Pasti nggak mau semua. Nah, oleh sebab itu hari ini, saudara, saya pun mengalami seperti itu. Ketika saya mengalami kehancuran, saudara, dan Tuhan menolong saya, Tuhan memulihkan saya, utang saya yang ratusan juta itu, saudara, tahun 98. Utang saya 300 juta lebih, tahun 2001 semua baru beres. Utang judi, saya bandar judi, utang kepada bandar-bandar lain saya datangi, saya bayar. Karena saya tidak mau mengotori mimbar ini karena kehidupan saya di masa lalu. Saya mau supaya clear, saya tidak mau mempermalukan nama Tuhan. Dan akhirnya apa yang terjadi? Ketika proses terjadi dalam hidup saya, bukan kemudian setelah itu, oh saya langsung klik kenal Tuhan sesungguhnya. Enggak. Tuhan buat proses, terjadi sesuatu dalam hidup saya. Jatuh bangun. Dan akhirnya hari ini saya mengetahui, saya tidak boleh punya pandangan yang salah tentang Tuhan. Tidak diberkati pun bagi saya tidak masalah. Tidak punya uang banyak pun tidak masalah. Yang penting Tuhan ada di dalam hati saya. Amin. Dan buktinya sampai hari ini, saudara, saya melihat dari saya mengalami pertobatan sampai dengan hari ini, perlindungan Tuhan nyata dalam hidup saya. Saya tidak mau cari jadi orang kaya. Jujur saya mau bicara, saudara. Dulu saya punya cita-cita mau jadi konglomerat. Cita-cita saya dulu punya keuangan yang banyak. Karena papa saya waktu saya SMP, papa saya bangkrut, saya nggak bisa sekolah. Sehingga termotivasi saya mesti kaya, saya mesti punya kapital uang yang banyak.
Nah, salah satu caranya ya jadi bandar judi, saudara. Dan akhirnya yang terjadi, uang hantu dimakan setan. Habis semuanya. Porak-poranda, hancur, saudara. Dan kemudian apa yang terjadi setelah saya berjumpa? Makanya saya katakan, saudara, kalau kita berjumpa dengan Tuhan pasti mengalami perubahan. Waktu saya mengalami, saudara, perjumpaan dengan Tuhan, Tuhan pelan-pelan rubah pandangan hidup saya. Hari ini, saudara, saya tidak minta saya kaya, tapi saya minta supaya Tuhan jangan pernah tinggalkan saya. Karena kerap kali yang saya lihat hari ini, orang kaya banyak meninggalkan Tuhan. Saudara, mungkin hari ini saudara duduk di tempat ini, saudara berdoa, Tuhan berkati aku. Tapi saudara, saya mau katakan, doa minta sama Tuhan, Tuhan berikan kepada kami makanan yang secukupnya, itu doa Bapa kami. Dan sampai hari ini saya lihat Tuhan tetap memelihara hidup saya. Dan saya katakan kepada teman-teman saya juga, kepada istri anak-anak saya, ikut Tuhan jangan kejar kekayaan, tapi ikut Tuhan harus kejar Dia. Nah, oleh sebab itu hari ini kita harus bisa memahami kenapa dua orang ini punya pandangan yang salah. Karena mereka berpikir bahwa Yesus datang untuk membebaskan bangsa Israel dari penjajahan bangsa Romawi. Hari ini pun mungkin juga ketika kita datang di tempat ini, kita punya pandangan bahwa kita minta supaya Tuhan memberkati hidup kita, itu enggak salah. Tapi ada sesuatu yang luar biasa. Yesus datang membebaskan kita daripada setiap ikatan dosa. Itu adalah pekerjaan Dia yang paling utama. Yesus datang memberikan sukacita dalam hidup saudara dan saya. Yesus datang memberikan kemenangan dalam hidup saudara dan saya. Yesus datang untuk memberikan kekuatan dalam hidup saudara dan saya. Itu yang Bapak, Ibu, saudara dan saya hari ini harus pegang, supaya kita tidak salah mengalami pemahaman kita kepada Tuhan. Kita lihat poin kita yang ketiga. Lukas 24 ayat 25 sampai dengan ayat yang ke-27. Poin kita yang ketiga berbicara tentang penderitaan untuk mendapat kemuliaan. Apa yang terjadi dikatakan ayat yang ke-25. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi." Yesus kemudian mengingatkan firman tentang tujuan Dia datang di muka bumi ini. Kemudian ayat yang ke-26 kita lihat, ayat 26, "Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Kemudian kita lihat lagi ayat yang ke-27. "Lalu Ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang Dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi." Saudara perhatikan, waktu Yesus menerangkan ini, mereka pun tidak tahu bahwa itu Tuhan. Karena apa? Yang tadi saya katakan poin kita yang kedua, mereka hanya fokus kepada masalah persoalan itu. Tapi saudara, Tuhan ingin mengingatkan, Tuhan ingin memberikan satu pandangan bahwa penderitaan itu untuk mendapat kemuliaan. Hari ini ketika saudara menderita karena nama Yesus, menderita karena ikut Dia, menderita karena sangkal diri dan pikul salib, Tuhanlah yang akan memberikan kemuliaan kepada Bapak, Ibu, saudara sekalian. Orang bilang begini, gereja BES ini selalu bicara sangkal diri pikul salib. Saya katakan begini, sampai kadang gereja kita itu diolok-olok dulu awal-awal di Jakarta. Karena dulu saya waktu awal-awal pegang pengembalaan Jakarta, mereka bilang begini, mereka mengatakan begini, coba periksa itu pengerja-pengerja gereja BES, itu di bahunya itu ada tanda kayu. Karena mereka pikul salib terus. Tapi saudara, saya kasih tahu hari ini saya sedang melihat ada sesuatu yang Tuhan rubah dari setiap jemaat BES. Karena mereka pikul salib, hidup dalam penderitaan. Hari ini tidak ada goncangan yang dialami oleh setiap anak-anak Tuhan di gereja BES. Luar biasa. Saya ingat beberapa bulan lalu ketika saya datang di satu pesta, saya duduk satu meja dengan ada suatu jemaat. Saya tahu karena kita pakai masker,
Saya tidak kenal dia, dia tidak kenal saya. Yang saya tahu itu jemaat Surabaya juga, ITC. Kami duduk di satu pesta di satu meja. Saya masih pakai masker, waktu makan buka masker. Pada waktu makan buka masker, kemudian satu pasang suami istri ngomong begini, itu pendeta Roy. Waktu dia ngomong, Pak Roy ya? Saya bilang iya. Ini siapa? Pak, kami jemaat BES. Kaget saya. Ini pendeta tidak kenal jemaat, gembala bahaya. Terus saya tanya, di gereja BES mana? Oh, kami di Surabaya. Terus saya bilang, memang banyak di Surabaya ya, jemaatnya gede. Dia bilang, iya Pak, kami tahu Bapak, tapi Bapak nggak tahu kami. Nah itu namanya, dia tahu tapi nggak kenal. Tapi akhirnya kami kenalan saudara, akhirnya saling kenal. Terus saya tanya sama dia, bagaimana keadaanmu hari ini? Dia bilang, Pak, saya mengucap syukur. Karena pengajaran di gereja ini sangat dahsyat dan luar biasa. Hari ini dalam keadaan pandemi seperti ini, kami tetap kuat. Saya dengar itu saya bangga. Kami bangga sebagai hamba-hamba Tuhan ketika firman itu bisa diserap oleh Bapak Ibu Saudara sekalian. Ketika firman itu boleh berakar dalam Bapak Ibu Saudara sekalian, berarti kami sukses di dalam pengembalaan. Bukan kami lihat saudara diberkati, saudara kaya raya, saudara menjadi konglomerat. Bukan, itu hanya bonus. Tapi kalau kami melihat hari ini saudara dalam masa pandemi seperti ini, saudara tetap kuat, berarti saudara bisa menangkap firman Tuhan itu dengan jelas. Penderitaan membawa kemuliaan. Amin. Kita lihat satu ayat firman Tuhan, Roma 8 ayat yang ke-18. Roma 8 ayat 18 berkata seperti ini. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Paulus menuliskan ini sangat luar biasa. Paulus ingin ingatkan begini, memang hidup di dunia ini menderita. Tidak ada yang tidak menderita. Ini yang saya saksikan hari ini, wajah-wajah penderitaan. Saya juga menderita saudara. Hidup di dunia ini penderitaan. Saya harus keliling. Saudara, Bapak Ibu Saudara tahu, saya ini baru hari apa ini dengan Pak Fengki itu datang dari Jakarta. Saya naik mobil terus Jakarta Surabaya 8 jam setengah, gak berhenti-berhenti. Orang tanya, Pak Roy kuat? Saya bekas supir bis, jadi saya wira-wiri bisa. Nanti saudara, minggu depan tanggal 8 kita berangkat lagi ke Jakarta, karena Pak Fengki isi di Jakarta. Tanggal 11 balik lagi ke sini, naik mobil saudara. Menderita. Bukan urusan apa? Bukan urusan kerjaan yang namanya kerjaan dunia, tapi kerjaan Tuhan. Tapi saya pegang ayat firman Tuhan ini. Penderitaan yang kita alami sekarang tidak sebanding dengan kemuliaan yang akan Tuhan nyatakan hari ini, nanti ke depan. Saudara hari ini mungkin menderita, saudara difitnah orang, saudara kemudian dicaci maki orang, saudara kemudian dianiaya mungkin orang, dijelek-jelekin orang. Saudara gak usah perlu membalas, karena firman Tuhan berkata, balaslah kejahatan dengan kebaikan. Karena apa saudara? Nanti kemuliaan akan Tuhan nyatakan bagi kita nanti di dalam kerajaan sorga. Ini luar biasa. Jadi penderitaan untuk mendapatkan kemuliaan. Yang keempat, poin kita yang terakhir, Lukas 24 ayat 32 sampai dengan ayat yang ke-33. Lukas 24 ayat 32 sampai dengan ayat yang ke-33. Kata mereka seorang kepada yang lain. Ini waktu Yesus sudah hilang. Karena ketika Yesus kemudian mereka tahan Yesus. Kemudian Yesus mengucap berkat, waktu mau makan baru mata mereka terbuka. Karena mereka selalu memandang Yesus hanya dengan berkat. Kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita? Ayat 33. Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu, mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka.
saudara yang mengubah pandangan hidup mereka, saudara, bukan mujizat, bukan berkat, tapi yang mengubah mereka akhirnya mereka kembali ke Yerusalem karena firman yang membuat hati mereka berkobar-kobar. Orang bilang begini sama saya, dan saya lihat waktu gereja masih gereja onsite, tidak se-ekstrim kata kasarnya dengan hari ini yang sedang terjadi. Orang ngomong begini, ini YouTube di base ini memang gak ada waktu. Kayak McDonald 24/7, 24 jam 7 hari, saudara. Morning prayer, ada morning prayer Zoom, ya kan? Doa pagi, doa malam, ada ladies, ada worship night, ada gospel and prayer. Waduh, semua. Saya juga bilang, saya juga mengatakan saya setuju, memang padat full. Nah, kenapa ini terjadi, saudara? Sedangkan dulu kita ibadah onsite tidak seperti itu. Karena Tuhan sedang memperlengkapi hidup saudara dan saya itu dengan firman. Saudara, saya percaya begini, tidak ada satupun manusia di muka bumi ini yang mampu merubah hidup kita. Tidak ada. Tidak ada satupun nasihat orang hebat di muka bumi ini bisa merubah hidup kita. Tapi hanya firman Allah yang bisa merubah hidup kita. Makanya apa yang terjadi hari ini, saudara? Kita dikasih firman pagi siang malam, pagi siang malam. Saya tiap hari, saudara, ikuti firman. Saya tiap hari renungkan firman. Makanya itu membuat saya kuat. Hari ini bukan saya kemudian kita terpuruk. Nah, oleh sebab itu hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian, jemaat base yang dikasih Tuhan, Tuhan mengasihi kita. Makanya Dia datangi kita, Dia kasih firman-Nya. Firman-Nya Dia berikan kepada saudara dan saya, supaya saudara dan saya menjadi kuat di dalam Tuhan. Supaya hidup kita itu berkobar-kobar. Kalau hidup kita itu berkobar-kobar dengan Dia, saya percaya masalah dan persoalan itu akan kita lewati. Dan Tuhan ada di dalam hidup kita. Firmanlah yang membuat hidup kita berkobar-kobar. Saudara dikasih 1 T, mungkin saudara berkobar-kobar sementara. Waktu tiba-tiba diumumkan Bapak A mendapat undian 100 miliar. Wow, sukacita, senang. Tapi mulai datang saudaranya, tolong aku pinjamin. Kamu kan baru dapat 100 M. Mungkin yang lain datang, semua stres, saudara. Tapi kalau firman itu beda. Waktu firman datang dalam hidup saudara dan saya, hati kita berkobar-kobar. Makanya saudara lihat, ketika ada doa pagi, doa malam, kenapa enggak doa yang banyak, tapi firmannya yang banyak? Itu beda. Orang ngomong begini sama saya, biasa doa itu yang banyak orang doa, tapi ini kok doa yang banyak firman. Karena doa itu manusia yang ngomong minta sama Tuhan. Tapi kalau firman, Tuhan yang ngomong, berikan kekuatan kepada kita. Saudara boleh naikkan doa saudara, tapi firman harus menjadi yang terutama. Jangan lupa tiap hari baca firman, renungkan firman. Saya percaya kita akan mengalami pemulihan. Amin.